Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayat 1-5 di bawah 1 perikop. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebelum kita merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, oh Tuhan, Engkau telah menjaga tidur kami. Engkau juga sudah membangunkan kami di pagi hari ini dan dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu yang akan menuntun membimbing kami, sehingga sepanjang hari ini apa yang kami pikirkan, apa yang kami tuturkan, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami memohon dan meminta kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, gembalakanlah kawanan domba Allah. Saya jadi teringat sebuah nyanyian gereja yang sering kita nyanyikan, yang sering diperdengarkan, yaitu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177. Dan nyanyian ini pasti kita sudah bisa menghafalnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sangat menghafal lagu ini, mari kita bersama sedikit menyanyikan nyanyian ini dengan judul Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan Semesta, ceritamu ku dengar, kau pintunya yang gelap ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi bergerak. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, lagu ini berisi tentang Yesaya yang mendapat panggilan dari Allah untuk menyuarakan pertobatan bagi bangsa Israel dan untuk menyatakan kebaikan Allah bagi mereka saat itu. Yesaya pun merespon panggilan tersebut dengan mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Nyanyian gereja ini pula mengingatkan kita akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk ke-12 muridnya dan untuk kita sekalian yang dipanggil dan yang merespon dengan hati pasti akan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali kepada nas firman Tuhan hari ini. Sang penulis, yaitu Rasul Petrus, menulis suratnya yang pertama ini dalam rangka ingin menguatkan rekan-rekan sepelayanannya, dalam rangka karena iblis berjalan berkeliling, siap melahap, siap untuk membuat orang Kristen betul-betul terjatuh dan binasa. Supaya dapat berdiri tetap teguh melawannya, rekan-rekan sepelayanan harus tetap bersatu, harus melawan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini pula yang akan kita lakukan, terutama kita sebagai pendeta, sebagai pemberita, penginjil, guru besar, guru agama, guru-guru sekolah minggu, juga penatua dan diakon, di mana amanat agung ini akan membawa kita untuk dengan sadar di awal kita mendapat panggilan dari Allah, "Ini aku, utuslah aku." Kita akan terus melanjutkan amanat agung Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita adalah rekan-rekan sepelayanan
pelayanan Allah. Tentunya kita mau bersatu untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan Allah ini. Bukannya sama-sama ingin berdebat, bukannya sama-sama ingin melihat siapa yang kuat, siapa yang lemah, bukannya ingin melihat siapa yang kurang, siapa yang hebat, tapi dengan kesatuan tersebut kita akan membuat anggota-anggota jemaat atau kawanan domba Allah tetap mengasihi Allah, tetap kuat di dalam berbagai macam pencobaan-pencobaan, di dalam berbagai macam situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menggembalakan memiliki arti menjaga, mengurus, memberi makan firman Tuhan, supaya hati dan pikiran tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat Bapak Ibu pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, pada saat kita melaksanakan proses untuk mengumandangkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan kesadaran. Kesadaran itu sudah kita ucapkan Bapak Ibu pada saat kita ditahbiskan. Pada saat kita mengatakan, ini aku siap, utuslah aku. Dan pada saat dengan sadar kita mengucapkan hal ini, hari ini kita kembali diingatkan. Dengan kesadaran kita mengatakan ini aku, utuslah aku, tentunya dengan sadar pula kita akan mengumandangkan kebenaran, keselamatan, kebaikan Allah, supaya anggota jemaat dan kita sekalian tetap mengasihi dan mencintai Allah. Dengan kesadaran ini kita akan melayani Tuhan dengan hati. Kita akan terlebih dahulu menjadi teladan. Kita akan betul-betul menjadi pribadi yang tidak akan memanfaatkan dan mengambil keuntungan untuk keuntungan sendiri, untuk keuntungan diri pribadi, dan membuat orang lain betul-betul jatuh. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, contoh kecil yang dengan sadar kita telah ucapkan, lalu dengan sadar pula kita akan melakukan dan terus melakukannya, adalah dengan cara kita turun tangan mengerjakannya. Tidak cuma memberi perintah, kita juga ikut mempraktekannya, tidak ikut hanya berteori saja. Melakukan ini secara sadar dan juga dengan suka hati, dengan ikhlas, demi kebaikan semua. Kebaikan saya, kebaikan Bapak Ibu, supaya nama Tuhan dimuliakan dan supaya firman Tuhan semakin berkumandang lewat perilaku dan tutur kata kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini karena pandemi COVID-19, semua kegiatan gereja dibatasi. Namun hati kita akan terus bergerak untuk mencari Tuhan, karena kita haus akan kebenaran firman Tuhan, karena kita rindu kepada Dia, supaya kita terus dikuatkan dalam situasi seperti saat ini. Apa yang akan sama-sama kita lakukan sebagai rekan-rekan sepelayanan? Apa juga yang akan kita lakukan sebagai anggota jemaat yang digembalakan, sebagai kawanan domba Allah? Yang kita lakukan sebagai rekan-rekan sepelayanan adalah tetaplah melayani, walaupun kegiatan gereja dibatasi. Dengan cara seperti apa kita akan tetap melayani? Salah satunya, bagi kita pendeta, pembarita, penginjil, kita akan terus melayani dengan cara pelayanan firman Tuhan, seperti halnya saat ini. Kita memantau penatua dan diakon lewat WhatsApp, lewat SMS. Kita menguatkan mereka, kita mengingatkan mereka untuk tetap beribadah walaupun di rumah saja, untuk tetap berdoa supaya kita dikuatkan. Bagi kita penatua dan diakon, kita juga tetap pantau anggota jemaat yang rumahnya berdekatan dengan kita. Kita pantau lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, supaya kita juga sama saling dikuatkan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai kawanan domba Allah atau sebagai anggota jemaatnya Allah? Yang akan kita lakukan adalah mari kita mendukung gereja. Kita mendukung juga pemerintah dengan cara mengikuti himbauan dari pemerintah, cuci tangan sesering mungkin, kita jauhi kerumunan, tetap jaga jarak,
dan kita juga terus mendukung gereja dengan apapun yang saat ini gereja masih dapat lakukan untuk kita terus dorong, karena ini bentuk dukungan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentunya masih ingat nyanyian yang kita nyanyikan di awal perenungan firman Tuhan ini tadi. Saat kita mau katakan, ini aku, utus aku, ku prihatin akan umatmu. Mari kita bersatu dan bersama-sama menggembalakan kawanan domba Allah, bukan dengan paksa, dalam kesatuan, untuk membuat kita sama-sama dikuatkan dan tidak saling mengambil keuntungan. Amin untuk firman Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.